Sebelum ke browsing, gue pengen ngucapin good luck. Dan ya tentunya karena ada tim Indonesia, gue kan orangnya mau game apapun, mau tim manapun, yang penting ada tim Indonesia, saya dukung Boom Esports. Untuk di pertandingan VCT Valorant Champions Istanbul 2022 ada Umawa juga by the way. Jadi kalau buat yang nanya, "Bang, emang lu ngerti Valorant? Emang lu main Valorant?" Ya gue sih nggak perlu sombong lah ya buat rank gue, history gue gimana. Tapi ya yang penting mah udah, ya ranknya udah bisa kalian lihat sendiri lah. Udah selesai sombongnya, langsung aja kita masuk ke browsing. Let's go. Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB, dan untuk video kali ini kita akan browsing lagi. Browsing dengan update-update terkini soal MPL, MDL. Di Filipina gak ada kejadian apa-apa kayaknya, jadi kayaknya gua nggak bakal terlalu ngesorot ke sana. Belum ada kejadian yang kayak kemarin mungkin CEO brand, atau mungkin kejadian kayak Onyx Filipina yang ternyata menterminate salah satu pemainnya, Chokes TV. Dan untuk sekarang update-nya setahu gue dia cuma kena warning. Untuk denda kayaknya nggak begitu ada deh, karena nggak tertera di sana. Jadi ya semoga baik-baik aja, karena kebetulan Onyx Filipina lagi ada di puncak klasmen untuk di MPL Filipina. Tapi kalau begitu langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan kita di car browsing. Namun sebelum itu aku pengen ngasih tahu buat kalian semua yang penasaran sama skin Starlight, tanggal 1 September 2022 ada skin Atlas yang terbaru. Tentunya dengan skin Atlas ini kalian bisa mengangkat martabat, enggak sih, maksudnya mengangkat 5 orang kalau emang ultimate-nya kena ya. Dan hal tersebut akan mempermudah kalian untuk up rank di Mythic, karena menurutku Atlas termasuk romer yang lumayan tier S kalau nggak ada Digi. Ya syaratnya itu sih salah satunya. Langsung aja cek link di description untuk kalian yang pengen banget memiliki skin Starlight terbaru dari Atlas ini. Namun aku ingatkan sekali lagi, link yang di bawah Chia Store itu hanya menyediakan untuk skin Atlas, bukan skill Atlas. Jadi buat kalian ya latihan sendiri lah, jangan manja. Masa skin bagus tapi skillnya tentunya dengan harga masyarakat dan juga kualitas pejabat. Langsung saja kalian cek di link di description, ada Chia Store. Beli sekarang juga dan dapatkan skin Starlight dari Mobile Legends Bang Bang 1 September 2022. Oke, info pertama langsung datang dari MDL. Sebenarnya ini udah lama, udah 5 hari yang lalu, tapi kenapa baru gue bahas sekarang? Karena impactnya tuh begitu maksimal buat sekarang ya. Kokos OP itu benar-benar merombak hampir keseluruhan membernya. Lalu hadirlah Yunis, ada Spencer, ada Ozzy N1, ada GB, ada Nara, ada Crispobia, ada coach terbarunya juga Dominic Friends. Dan ini sudah mendapatkan hasil yang baru juga untuk di MDL bagi OP-nya sendiri ya. Karena menurut gua ini merupakan perubahan yang sangat bagus, angin segar lebih tepatnya bagi Kokos OP. Karena mereka yang tadinya belum mendapatkan kemenangan sama sekali sampai 3 minggu, akhirnya mereka mendapatkan kemenangan 2 kali berturut-turut, bahkan mengalahkan puncak klasmen Dewa United Esports juga waktu di MDL. Ini kalau misalkan teman-teman penasaran tim standingnya, perbedaan dari Kokos OP dan juga Dewa United. Ya kalian bisa bayangin tim atasnya MDL kalah sama yang paling bawah. Bahkan untuk sekarang mereka untuk step up-nya kelihatan banget prosesnya. Ini mungkin perlu perlu dicoba kali ya. Ketika lu lagi berada dalam pertengahan season MDL and then lu tiba-tiba mengganti atau merombak semua pemain lu dan ada hasil untungnya. Namun ya gue tidak kaget sih ketika ngeliat nama-nama kayak Crispobia, Narashi, GB, Ozzy N1, Spencer. Mereka hitungannya juga kan pemain-pemain lama, pemain dari OP-nya pure, yang kebetulan memang untuk saat ini ini lebih tepatnya mereka memperkuat Kokos OP dan ternyata mendapatkan hasil yang lumayan baik. Dan bahkan mereka memiliki strat tersendiri ketika bermain dengan Global Band. Dan buat teman-teman yang masih penasaran sama Global Band apa, gua kasih linknya di description biar kalian gak nanya-nanya apa itu Global Band bang. Selanjutnya ada berita terbaru juga dari tim RRQ Hoshi yang ternyata baru saja menaikkan atau mempromosikan salah satu pemainnya, yaitu Banana. Dan Banana sendiri adalah pemain EXP laner yang aku kenal. Dan untuk EXP laner sendiri kan berarti mungkin R7 yang akan kita sorot di sini. Dengan kehadiran dari Banana, ini akan ada combo buah-buahan. Ya, yang pertama mungkin itu memesnya, ada lemon, ada banana. Tapi dari POV gua yang pengen gua lihat di sini adalah entah kenapa mungkin RRQ Hoshi ingin melakukan perombakan namun perlahan, step by step, karena ini mungkin baru week yang keempat kali ya. Dan RRQ Hoshi mungkin mengincar jangka panjangnya. Karena gini, dengan mengganti Banana di posisi R7, itu posisi yang krusial dan menurut gue penting. Ini menurut gue pribadi ya. Jadi ya kalau misalkan emang kalian gak setuju, tulis di kolom komentar. R7 kan sekarang jadi kapten, dan ketika kaptennya diganti, berarti ya mau tidak mau harus ada satu sosok kepala dalam tanda kutip atau kapten yang nantinya akan mengisi juga di bidang lainnya. Mungkin di Finn lagi, kita balik lagi, mungkin akan melihat bagaimana Finn sang kapten El Capitano
ya kan, yang akan menyandang kembali gelar tersebut, atau gue juga belum paham dengan konsep perubahan dari Banana itu sendiri, dan bahkan gue juga belum mendapatkan konsep nih atau gambaran ketika Banana ini bermain. Karena jujur ketika kita tahu kemarin tuh RRQ Hoshi baru kalah 2 kali berturut-turut, dan menurutku mereka butuh hal yang benar-benar menjadi gebrakan. Sang pemain muda yang ada di EXP Laner kan sekarang rata-rata jadi playmaker kan, atau hitungannya bisa jadi kayak sosok yang emang diperlukan sekali dalam sebuah teamfight jangka panjang. Dan kita tahu ya, ini udah ada gambarnya Pakito. Ini Pakito emang hero signaturnya dari Banana, dan menurut gue dengan Pakito Banana yang sering gue lihat di MDL juga, walaupun sekarang tuh lagi seringnya Justin atau Yami yang main di MDL RRQ Sena. Dan gue kalau ngomongin soal lawannya Aura Fire, ini akan sangat berat sekali tentunya bagi RRQ Hoshi, karena kalau mau jujur-jujuran Fluffy tuh lagi kuat-kuatnya banget. Dan kalau seandainya memang Banana akan bermain saat melawan Aura Fire, ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah memberikan jam terbang kepada Banana, sehingga nantinya Banana lebih siap ketika dia step up sebagai EXP laner lapisan kedua dari R7. Atau yang kedua adalah menyimpan sesuatu dari RRQ Hoshi. Tapi menurut gua RRQ Hoshi di titik ini, lebih tepatnya di titik dimana mereka itu lagi struggling banget, abis mendapatkan 2 kekalahan. Oke, week masih lama, gua setuju banget, week masih lama. Tapi entah kenapa RRQ Hoshi ketika mereka mengambil keputusan seperti ini, harusnya mereka juga sadar kalau mereka ini lagi gambling. Gambling dalam artian mereka ini lagi nempak sesuatu yang kayak Albert waktu season yang ke-6. Kalau teman-teman ingat, itu Albert bener-bener emang gak ada pilihan lain, naik ke atas ke MPL, ditempa sedemikian rupa dari week yang pertama, dihujat segala macem, week kedua, week ketiga, week keempat, sampai dengan week yang ke-8 ternyata dia udah bener-bener berhasil untuk ditempa. Tinggal gimana nempaknya ini nih, dan itu adalah tugas dari announcement RRQ Hoshi selanjutnya, yaitu adalah apa? Ya kalian udah tahu sih. Dan inilah dia, the head coach yang sebelumnya jadi asisten coach, VL, lalu ada Acil yang menjadi analis padahal sebelumnya dia adalah head coach, dan juga Mr. Arcadia yang sebelumnya menjadi analis dan sekarang dijadikan asisten coach. Dan untuk di browsing beberapa waktu lalu ya, aku juga udah sempat bilang kalau apa sih bang bedanya head coach, asisten sama analis ini. Nah, biasanya yang gua lihat ya, ini sepenglihatan gua. Jadi kalau emang salah ya udah, sorry banget. Kalau emang bener ya udah. Yang gua tangkap adalah kalau head coach ini bakal nongol di stage itu sama si analis. Terus perbedaan job desk-nya apa? Perbedaan job desk-nya adalah ya head coach ini yang bakal menentukan nanti dari segi draft pick, dari segi permainan itu akan seperti apa. Karena jujur kalau misalkan kita melihat dari title-nya, ini emang yang kemarin udah sempat kita lihat juga Aldo ya, dan juga ada si Mars dari Onyx Esports yang sempat berganti role juga, berganti title juga, analis, asisten coach. Dan berarti Arcadia ini nggak bakal naik panggung, Arcadia bakal ada di belakang panggung. Dan ini yang mungkin bisa kita lihat dari perubahan title Coach VL, Acil, dan juga Arcadia. Tapi gua kalau misalkan boleh ngomongin soal Acil ya, gua juga cukup penasaran sih. I mean gini loh, gua entah kenapa melihat dia itu ada bareng sama RRQ Hoshi. Season 8, season 9 RRQ Hoshi menang pun ada Acil di belakangnya. Dan gue penasaran kayak ketika emang Coach VL ini menjadi head coach pada season yang ke-9, apakah emang Coach VL ini membawa angin segar kepada anak-anak RRQ Hoshi dengan draft yang menurut gua emang lebih fleksibel Coach VL ketimbang Acil. Karena yang gua tangkap dari Acil adalah dia itu based on data. Jadi kalau seandainya datanya emang benar-benar valid nih dari Scream, emang RRQ Hoshi itu kuatnya pakai Hero Cloud, kita ambil contoh, and then boom, first pick Cloud, yaitu state on or based on data. Tapi kalau Coach VL itu kayak mungkin ya yang gue tangkap itu kalau ngomongin season yang ke-9 dan dari mic checknya mereka, itu tuh mempertimbangkan apa yang mungkin disebutkan atau diceletukan sama si pemain. Karena yang gue tangkap dari Coach VL itu kayak dia tuh kadang ngasih opsi ke pemain kayak 3 hero. Nanti kalau misalkan si pemain yang nyebut satu, ada pertimbangan lagi baru secure tuh. Nah cuma kan balik lagi ya, itu kan mic check ya, bukan yang pure bener-bener kejadian. Tapi kalau Arcadia kenapa dijadikan asisten coach? Mungkin ada 2 skema yang mungkin pengen gue sampaikan kali ya, atau gue gambarkan. Yang pertama adalah pemilihan bahasa, dan yang kedua adalah mungkin kalau misalkan dari Arcadia sendiri kan dia kan lebih ke teknis. Nah emang menurut gue kalau ngomongin teknis itu biasanya belakang layar tuh. Apalagi kalau ngomongin soal title assistant coach, yang artinya dia tuh bakal lebih ngebrief di belakang layar. Kayak misalkan kalian game pertama yang draftnya itu pasif, tapi kalian nabrak, kalian jadi kemakan deh sama gameplay mereka. Let's say kayak gitu. Gue ambil contoh kayak gitu ya. Jadi nggak pure. Ini bener-bener apa yang terjadi di belakang layarnya dari RRQ Hoshi, karena ya
ya gue bukan bagian dari hierarki Oshi, jadi gue sotoy. Emang wajar gue dibilang sok tahu sama orang-orang karena gue memberikan analogi aja, analogi. Tapi nggak tahu ya kalau ngomongin soal bahasa, kayaknya sebelum-sebelumnya juga kan ada Coach James yang dari Singapura. Jadi menurut gue mungkin perlahan-lahan bahasa tuh mungkin akan ya jadi hal enteng lah buat beberapa warga Filipina yang sedang berkarir juga di Indonesia. Selanjutnya ada chance title lagi dari AG yang sebelumnya menjadi analis, sekarang jadi asisten coach. Dan selanjutnya ada Velion yang sebelumnya dari asisten coach menjadi analis. Dan berarti ya sama kayak sebelumnya, kayak misalkan kita ambil contoh yang waktu EVOS itu kan yang naik panggung AG dan juga Bang Zeiss nih, hashtag FIFA Roar. Wah, tapi ya emang karena dengan chance title seperti ini berarti AG akan berada di belakang layar. Dan yang gue tahu nih, buat yang nanya-nanya kayak, Bang, Velion ini siapa? Dia tuh siapa sebelumnya, ya kan? Yang bisa gue simpulkan dari storynya Zeiss atau penjelasannya Zeiss, Velion ini tuh adalah data analis. Data analis itu apa, Bang? Jadi dia tuh yang kayak misalkan ngumpulin data sebanyak-banyaknya dari Scrim nih ya. Win rate-nya pakai Melissa Estes berapa persen? Ada chance atau strat yang mungkin akan dibawakan juga sama Velion, sehingga nanti ketika berkomunikasi di atas panggung, Velion sebagai analis dan Zeiss bisa bertukar pikiran untuk mematangkan lagi tuh strateginya si EVOS Legends. Dan menurut gua AG yang ditaruh di belakang layar mungkin lebih ke arah evaluasi. Asisten coach seperti biasa akan selalu ada di belakang layar. Dan itu yang mungkin akan membedakan juga bagaimana nanti kalau misalkan kalian tuh bingung, ini apa sih asisten coach, analis coach, terus emang berapa bolehnya coach, terus text time gimana? Nih yang gua tangkap berarti text time itu lebih ke arah yang di belakang-belakangnya lagi tuh, yang mungkin nyiapin strategi, yang mungkin nanti akan memberikan data kayak misalkan, hey Zeiss, ini aku dapat data Blacklist kalah di MPLPH, nontonnya dari YouTube KB. Wah, enggak, contohnya enggak kayak gitu sih. Tapi maksud gua data yang mungkin dari luar itu nanti akan diberikan kepada Velion, kepada AG, baru Zeiss dan ke player. Atau ya mungkin pas lagi briefing di belakang layarnya itu. Pokoknya rata-rata yang gua tangkap, semua coach ini bener-bener punya perannya masing-masing. Dan makanya untuk sekarang kalian jangan kaget melihat kok coach itu banyak ya di MPL. Kenapa bisa sampai ada 3, sampai ada 4? Karena pembagian tugasnya emang banyak. Dan sekarang mau gak mau riset is a must. Lu harus riset sebanyak mungkin untuk mendapatkan data yang lebih banyak, untuk mendapatkan data yang lebih kaya dalam tanda kutip, biar nanti tuh lu lebih banyak referensi juga. Kenapa bisa ada draft yang bagus, bisa ada draft yang mungkin keluar dari zona nyaman? Ya karena riset tersebut. Makanya gue gak kaget kemarin itu ada Faramis Estes, padahal itu ya tanda kutip komboreng gitu loh, tapi ya emang berhasil dibawakan dan mungkin udah mereka coba di Scrim, makanya datanya ada. Apalagi dengan Velion yang sekarang bekerja sama dengan Zeiss, berarti ya kemungkinan besar akan ada sesuatu yang baru. Apalagi kan mereka akan melawan tim yang baru saja mendapatkan 2 win streak juga, Rebellion Zion di week yang keempat. Selanjutnya ini sebenarnya lebih ke arah reaction kali ya. Karena ini lumayan menyentuh gua ketika gua dikirimin video linknya. Ya kita tonton dulu deh. Siapa ya anak RRQ yang bisa diajak nonton tukeran jersey? Siapa ya? Oh, Bang Sin bener. Bang Sin. Gini. Plannya ntar gini ya. Tekin ke TikTok Bang Sin ya guys ya. Plannya gini nih. Nanti gua kasih jersey EVOS gua ke Bang Sin kasih jersey RRQ ke gua. Nanti pas week RRQ EVOS El Clasico lagi, gue nonton nama EVOS Fam pakai baju RRQ, Bang Sin nonton nama RRQ Kingdom pakai baju EVOS. Cakep. Boleh. Cuaks. Lawan Tekin guys, tekin ke Bang Sin. Ntar gue chat. Menurut gue setelah menonton video tadi, gue ya dengan inisiatif dan YOLO-nya gue karena ya kebetulan gue kan kenal sama orang MPL-nya, gue juga kenal sama Bang Sin, gue juga kenal sama Rek. Jadi gue udah chat Bang Sin, udah chat Gustian, udah chat pihak MPL juga. Dan ya semoga kejadian tersebut terjadi nanti di week yang ke-8. Gue cuma pengen bilang saatnya menggunakan kekuatan orang dalam. Karena idenya bagus, gue akuin idenya bagus. Jadi kenapa enggak gitu loh. Untuk seru-seruan, untuk vibes kita yang dimana kita sebagai penonton MPL itu tuh pengen menikmati pertandingannya, bukan kerusuhannya, bukan. Mungkin kalian nangkapnya kayak, oh di stage teriak-teriak, di stage kayak mungkin bener-bener ke bawah hype-nya. And that's real. Menurut gue ketika lu di panggung, lu teriak-teriak, lu mendukung tim favorit lu, itu hal yang wajar. Menang or kalah, sportivitas tetap nomor 1 menurut gue. Jadi nantinya kalau emang ini kejadian, ya bismillah aja ya, semoga benar-benar jadi. Yang namanya supporter itu emang tugasnya mendukung. Menang kalah itu urusan belakangan. Menang ya boleh senang, kalah ya tetap dukung. Apapun yang terjadi, pokoknya jangan ada yang namanya kerusuhan-kerusuhan lah atau hal-hal negatif lah. E-sports itu emang lagi berkembang untuk 5 tahun
terakhir. Kita jujur-jujuran dari 2017, 2018 itu emang mulai berkembang pesat, dan jangan sampai dikarenakan ya hal-hal yang mungkin tidak diinginkan jadinya nantinya e-sports yang udah kita kembangkan, udah kita develop, itu nantinya malah jadi flop. Sehingga dari gua pribadi ya pengen bilang aja kalau emang Rek dan Bang Sin ini emang bersedia untuk ya kayak gini, ya nanti harusnya sih pihak MPL nge-ACC ya. Ya biasa ngide dulu, ngelempar link dulu ya kan. Oh, gue berharap gini, gue berharap gak cuma week yang ke-8 keseruannya atau vibes persaudaraannya didapatkan, tapi di semua week sampai dengan playoff gue berharap apapun hasilnya tim terbaik yang menang, tim terbaik yang akan mewakili tim Indonesia di ajang M4 World Championship. Dan udah itu aja, gue cuma berharap yang terbaik yang menang. Anyway, kayaknya udah untuk video Kabrosing kali ini, cukup menyentuh dengan video terakhir tadi. Dengan ya thank you banget buat Bang Sin dan Rek kalau emang nanti dari kedua belah pihak ini benar-benar akan menyajikan hal yang mereka udah rencanakan, dan semoga mereka pun mungkin bersedia dalam tanda kutip yang benar-benar tanpa adanya paksaan ya. Jadi emang benar-benar merekanya mau, merekanya juga menerima, merekanya juga deal-dealan. Oke, kita benar-benar seru-seruan nih, baru nanti kita coba up ya untuk di belakang layar. Tapi udah gitu aja sih untuk yang sekarang. Kayaknya gue pengen selesaikan untuk video kali ini. Gue cuma pengen bilang jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Aku KB. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.